telat 1 menit. Kamu bukan yang pertama, Mas Otnan. Kamu yang ketiga ini. Halo, ketemu lagi sama April di acara ini. Udah aku tag, jadi acara aku adalah malam minggu bersama April, dan aku bakalan thank you, Bu Bos cantik amat. Karena aku mau ketemu orang yang cantik juga, jadi aku nggak mau kalah cantik gitu. Nah gitu dong emosi. Terus sekarang tamuku hari ini yang mau aku join live adalah ini cewek seksi, punya kepribadian yang seksi, terus motivasinya juga top-top. Dia juga punya apa ya, hal-hal, banyak banget hal positif yang bisa kalian dapat dari si perempuan tangguh satu ini yang bakalan aku invite join live. Oke? So kita lihat siapakah dia. Tapi kalian pasti udah tahu lah. Mana nih? Oke, kita tunggu. Ini aku gini aja deh. Udah oke belum sih? Antingnya lucu ya. Para jomblo, yang nggak jomblo, yang pacaran juga ajak pacarnya. Kita tunggu. Woi! Hai sayang. Hai. Bersama Cik Gajah. Beb, Ya, ya. denger nggak? Dengar kok. Dirimu rada frozen. Tapi Hah? ya, dikit, Serius? dikit. Serius? Dikit. Itu anting apa mikrofon? Ini bisa double nih. Gue hari ini harus pakai anting biar terlihat beda umurnya gitu loh. Udah kan kalau di sini udah tante-tante. Ngotot pingin ini. Beb. Aduh nggak manggilnya Beb nih. Cik Kalau Gajah, gelap Beb ya. kamu Sama yang lagi minggu lalu, ngapain? Lagi yang minggu lalu ngapain? aku lagi ngapain? Biasa malam mingguan tuh aku nge-chill sih tadi. Habis Terus, ngantor, terus mm-mm, Netflix chill gitu sih kalau sore kayak biasa. mantep. Terus tadi aku denger kamu lagi nyuci bis. Sapa dulu yang lainnya ini. Selamat malam. Sapa dulu dong. Oh iya, udah langsung bablas ngobrol aja dah. Biasa penggosip, gibah mau gibah kita. Hai semuanya, hello, hello, hello. Kenalin aku Marisa dari Safari Dharma Raya OBL. Iya, Cici Gajah yang mantep banget. Terus gimana? Tadi mandiin bis yang mana kamu katanya? Tadi sih nyobain, cerita tuh aku udah naik kelas gitu loh sekarang. Kemarin kan, Naik kelas. iya naik kelas, jadi tukang cuci bis. Mantep, 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 mantep. Iya, Kemarin, iya kan, kemarin kan nyoba yang bis biasa, terus tadi aku nyoba nyuci bis double decker. waduh, itu gimana kamu nyuci bis double decker? Tangganya setinggi apaan? Oh, Pakai pakai senggean. Senggean. pakai tongkat Sun Gokong. Oh my god. Ci, ini aku manggilnya Ci, D apa Beb nih enaknya? Bebas, beb boleh. Kalau Aku aku manggil Beb aja deh ya, orang kita biasa Babeb. bukan, jadi boleh kalau aku dipanggil Babeb, beb. Babeb. Aku mau nanya, Hmm, jadi sekarang posisi kamu ini, selain yang kita udah tahu ya, bahwa kamu putri tunggal, Cila putri tunggal, bener nggak sih aku? ya benar anak tunggal. Dari Om Hendro, panggilnya Om lagi, bener ya? Masa bapak gitu kan nggak, ya, kita kan gaul. Dari Om, Om Hendro, eh, semua pasti udah tahu itu, tapi posisi kamu memposisikan sendiri atau keluarga atau bokap memposisikan kamu di OBL ini sendiri sebagai apa? sebenarnya kalau memosisikan itu rada panjang sih ceritanya. Dulu aku awal masuk sih memang nggak ada posisi ya. Mhm. Jadi itu memang coba dari bawah sih waktu itu. Bener-bener. Jadi makin lama terus kan ada direktur juga sebenarnya kan di bawahnya papi itu ada direktur. Nah dari situ terus baru deh dapat kayak Tapi promotion naik kelas. oke, tapi
direktur ini sendiri dari keluarga atau ini ngerekrut orang luar? Oh, orang luar kok. Kita Orang mau luar, oke. juga di sini. Oke, jadi kamu bener-bener mulai belajar dari zero ya? Jadi nggak Yes. yang langsung kamu naik lift, kasarannya, kasarannya climbing lah ya, step by step ya. Nggak naik tangga. Biar sehat. Bener, bener, bener. Step by step, that's cool. Terus sekarang sendiri gimana? Kamu lebih lebih ngurus ke manajemen atau ke operasional atau apa serabutan kan juga bisa kayak gue nih meskipun dir operasional serabutan jadi pembantu iye ngosek kamar mandi di garasi juga iya kadang Simpenan juga. simpenannya siapa kacau kacau lu simpenan simpenannya ini simpenannya di bis gimana Hmm, gimana. kalau kalau sekarang sih aku memang lebih jabatannya sih bilangnya business development manager ya. Jadi memang Oke. dari sekarang masa pandemi ya kita sambil ikut cari cara gimana caranya survive atau mencari bisnis baru, lini baru. Terus dan ya kalau sekarang aku juga ada tanggung jawab untuk proyek ya. Kan kebetulan memang kalau Safari Dharma Raya itu kan sebenarnya kan nama brandnya kita aja nih untuk akap dan wisata dan paket. Oke. Kita kan sebenarnya masih ada yang lain-lainnya nih, misalkan kayak untuk apa namanya proyek-proyek lainnya itu kan kita juga Tunggu, ada. tunggu. Berarti OBL sendiri, Safari Dharma ini, eh, aku rasa banyak yang udah paham, tapi juga ada juga mungkin yang join dari Jawa Timur atau ini lainnya di luar Jawa Tengah yang masih belum belum paham bener apa sih perbedaan OBL sama Safari Dharma. Oke, jadi gini, OBL itu sebenarnya tuh kan kita dikenal OBL tuh kenapa? Karena pertama kali bikin PO itu untuk AKDP itu namanya OBL, which is artinya itu singkatan dari opanya aku, Wibilai, gitu. Oke. Jadi, Terus? nah kan banyak tuh di bis-bisnya selalu ada tulisannya OBL, OBL, terus di tiket ada OBL tuh ya kita nggak mau menghilangkan itu aja karena kan banyak masyarakat yang sudah aware sama itu gitu loh. Nah ya udah, abis itu terus abis itu biar namanya tuh nggak OBL doang, terus kita bikin nama lain lagi. Waktu itu jadilah Safari Dharma Raya gitu ceritanya. Oke. Tunggu, ini ada Mas Boy, Kak April, kamu cantik banget malam ini. Cila, ada dua yang cantik di sini. Emang dia ngomong gitu ya? Iya, ini ada dua loh. Ini satunya bukan laki loh. Enak aja. Satunya cewek juga. Masuk. Dua-duanya cantik tahu sayang. Sayang. Oh, Iya kayak aku sama kamu lah. Kebiasaan ngomong babeb-babeb gitu, ngomong sayang-sayang kan gak yang gitu. lihat dong Ya terus elah. Ini Randi mana sih nih? Banyak yang manggil Randi nih laki lo nih mana nih? tahu Gak tuh nonton bisa lu kick tuh. nggak dapat jatah mingguan. Itu aja kok repot. Terus sorry. Terus habis itu Safari Dharma sendiri berarti berarti tetap ada satu manajemen ya sebenarnya ya. Itu sebenarnya cuman kayak apa ya, lambang lah, logo lah. Jadi Safari Dharma Raya itu sebenarnya merek, nama merek aja gitu loh. Jadi OBL PT-nya sendiri apa dong, Dek? apanya? PT-nya sendiri. Kalau PT-nya tuh Safari Dharma Sakti Oke. Top. gitu. Berarti kamu di akap, maksudnya ini ada akap, ada pariwisata, ada logistik, right? Oke, and then another project apa? Adalah beberapa proyek kayak di bis untuk bandara. Terus kalau aku tuh Wow. kebetulan aku handle-nya itu bis untuk timnas Indonesia sepak bola sama ada satu klub bola lah. Kita bantu Wow, keren banget. bantu Aku man boleh ikut nggak? Kalau timnas aku yang ngernetin aja boleh nggak? itu boleh sih kalau itu tuh Kali dapat jodoh kan kita nggak pernah tahu. Masa gue mau ngejomblo seumur ya, hidup? senior senior tuh kan siapa tahu yang naturalisasi aku aja nggak pernah ketemu yang ganteng. Ya udah, sekarang kita berdua aja. Jadi yang ngernetin kita berdua aja. Why not gitu loh.
Iya kan? Enggak tuh, boleh tuh biar dapet kenalan cowok-cowok ganteng. Nah, Kayak nonton kan? Nonton. Pas gue mau Randi ngomong, nonton. gue kira dia nggak nonton. Kirain ngomong cowok-cowok ganteng, Randi nonton ya? Oh iya, sinyal dia mendadak jelek, Beb. Nggak apa-apa. Berarti nggak denger tadi yang kita omongin. Dengar tuh kayaknya. Vika, Vika, halo adek Jombang. Selamat datang semuanya, selamat malam. Kita sambil nyapa ya. Boleh aja Kak Vika, tuh, Mas. Kecil banget itu. Randi, halo semuanya. Siapa lagi nih? Kenapa dia ngomongnya fight 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 sih? Dia itu kayaknya demen banget kalau melihat kita itu sparring gitu loh. Enggak sih kayaknya, tapi dia menghilang kok tuh kayaknya. Langsung menghilang dia, belum tentu nih. 207. Wah, keren nih. Ternyata habis ini kita punya masa. Terus ceritain lagi dong, Beb. Apalagi Sekarang kamu sendiri base di mana? aku di base-nya sekarang lagi di Temanggung nih. Kemarin sebenarnya mau ke Jakarta kan. Terus suddenly Please PSBB. visit me. Iya ya, kayak aku nginep situ enak kali ya. Kalau Ya mau olah iya, mau makanya. numpang. Malang Bingung. hadir, halo Malang, Malang kota kelahiran gua. Oh finally ada yang ngedukung gua dari Malang. Kemarin kagak ada. Mas Reddy, thank you udah nonton. Ini apanya sih Randi? Pilih yang atas atau bawah ya? Kalau kamu yang ngomong, kok aku Enggak. langsung Seandainya dia milih atas atau bawah pun belum tentu kita juga mau, iya kan? bentar ini konteksnya apa sih? Kok konteks Sebenarnya ini kita ngomong masalah jodoh apa masalah apa sih? yang atas bawah tuh apa sih? Kok aku konteksnya? Soalnya kamu yang ngomong Mas, kan konteksku langsung kayak jadi lebih eksotik gitu ya. Awesome. Ini loh, ntar kalau nggak disapa ngambek lagi nih, Mas Boy. Wih, gue dipanggil sayang sama Kak April. Alamat malas tidur malam ini. Gimana nggak malas tidur? Orang kamu tidurnya sendirian, coba berdua. Cie. Bukan sama gue maksudnya. dia bilang Apalagi nih? Halo Malang, Malang. Temanggung juga hadir nih. mana di Temanggung. Ada tuh. Ayo Mas Boy tunjukkan kegaranganmu, ya ampun. Tetap ada masanya Mas Boy sih selalu nih kayaknya udah. Ini kayaknya kita udah melekat sama masanya Mas Boy. Jadi masanya Mas Boy at least memberikan apa ya, hal-hal yang positif lah buat kita. Bener kan? Jadi kita nggak harus didukung dengan hanya si A, si B, si C. Sekarang harus jadi satu, apalagi di masa pandemi kayak gini tuh nggak ada yang namanya sikut-sikutan. Kita harus sama-sama gotong royong. Benar Toh banget. namanya transportasi, setiap kota, setiap desa, setiap sudut itu seharusnya kita itu saling membantu. Karena gimana pun transportasi, bis itu kan kita jalan ya, kita mau nggak suka di jalan A atau jalan B, if something happen, toh kita butuh bantuan gitu loh. Bener nggak sih? Tuh, Kalau betul. menurut kamu gimana? Setuju banget sih. Itu Masalah setuju. pandemik. Sekarang gue mau nanya deh, Beb, masalah pandemik nih gimana? Survive. How we can survive di masa pandemik ini? Yang Sama pertama kita gitu kan, cewek-cewek yang butuh pemasukan tambahan ya buat make up, buat ini kan jadi kekat gitu ya. buat You, PT, personal nah, trainer. you juga digaji kan? You Yes. salary same. Jadi kayaknya sekarang udah kayak mulai kita itu harus nge-cut gitu kan, harus mulai tahu mana yang perlu dibeli dan mana yang enggak. Nah, di kamu sendiri dengan kondisi pandemik kayak gini, yang harus semuanya di-cut kasarannya, di hold lah, di keep. Apa Mm-mm. solusinya? Apa aja yang bisa lu lakuin? Kalau aku sih ya, buat pribadi kan, bukan perusahaan kan. Mm-mm. Kita ngomongin pribadi kan. Kalau aku sih Gimana? pribadi itu nongki-nongki, terus GrabFood tuh juga misalkan kan aku kan suka banget sama GrabFood ya. Itu juga aku cut-cut banget sih. Kayak gitu-gitu kan kalau kalau maksudnya kan di Temanggung ini kan kita belum ada PSBB lagi kan. Jadi Mm-mm. kalau ngajakin nongkrong biasanya aku cut. Aku masih lebih mengutamakan bayar PT. Aku masih Sama, mengutamakan gak bayar PT. Terus makan di sama. rumah bawa bekal, jangan jajan mulu gitu sih. Kayaknya kita bakalan lebih nggak rela kalau kita nggak bisa bayar PT.
daripada nggak bisa makan, bener nggak? Ini Hmm. apaan sih? Ini sumpah Berantem yang Mas Boy sama Randi berantem nih. Alibi lu bilang aja dia bosen lihat Marisa. Mas Boy bosen nggak ngeliat kita? gue nggak bosan ngeliat kita sih, besok aku putusin Randy langsung sih. Wah, mantep. Ada nggak tuh? Terus, Nggak. Beb, Terus gue mau nanya nih. Kan lu tahu sendiri juga bahwa gua itu demen banget olahraga. Demen banget ngejaga apa yang masuk dalam tubuh gua. Dan gue seneng banget ngejaga cara pola makan, pola hidup, gaya hidup gua terutama kayak gitu-gitu. Dengan ya gue nggak ngonsumsi hal-hal yang kasarnya kayak sampah ke badan gua gitu. Dan gue sendiri lihat lo juga aktif banget sama Muay Thai. Yang notabene gue juga udah 7 tahun menggeluti Muay Thai gitu loh. Lo sendiri apa sih yang bikin sampai lo rutin banget, rutin banget eh, itu tadi olahraga Muay Thai? Dan mulai dari kapan? aku tuh baru mulai Muay Thai dan hidup sehat itu kira-kira it's actually exactly a year ago sih. September. Baru Oke, bulan 2019, oke. September ya. 2019, oke. And then? Terus gimana ya, ngerasanya kayak risih gitu loh ngeliat badan, terus kayak kesel karena kalau mau nyari baju tuh susah banget, kalau mau pakai baju ini ribet, susah nyari size dan lain Hmm. sebagainya. Kebetulan di Temanggung, terus aku tuh waktu itu ke Temanggung ini kan gara-gara harus implementasi sistem tiketingku onlineku sendiri kan, karena kan aku Mm-mm. nge sendiri, and Temanggung tuh gak ada apa-apa. Ada Temanggung tuh Randi. ah abaikan dia lah. And then? Terus ya apa namanya, ya udah, terus kebetulan sepupuku tuh kan senang olahraga kan di sini. Terus ya udah, akhirnya begitu karena dia senang olahraga, terus aku juga nggak ada kenalan siapa-siapa dulu di sini kan. Ya udah, terus start to work out gitu aja. Ya untuk mengisi waktu luang aja. Sekarang kayak di Temanggung tuh kalau dari rumah ke garasi itu cuman kayak 10 menit gitu loh. Wow, lucky you. Ya, terus Gue juga butuh waktu 1 jam. iya. Kalau Jakarta kan kayak gitu kan, harus sejam atau 1,5 jam kan seenggaknya. Nggak, ini masalahnya malah sama Probolinggo, sis. Tapi apa yang memotivasi lo? Maksudnya ada nggak sih something else atau something lah yang memotivasi lo itu untuk kok kayak orang lihat itu kok ini kayak banget banget sih pengen kurus lah, pengen kayaknya semuanya diatur lah dalam makan, terus kayaknya setiap hari lo jungkir balik mau ate gebak kebuk itu gimana gitu? Apa ada motivasi yang bikin lo itu harus kayak gitu? Lama apa ya? Begitu karena udah pertama mulai kebiasaan ya. Nggak, lu Begitu pernah obesitas nggak sih? pernah lah dulu. Karena gue pernah lihat before dan after lo, itu jauh banget, gila. Gila sis, itu jauh kalah loh. Ya, a year ago I was 90. 90 kilo? Iya. Setahun Oh lalu aku my goodness, seriously? ya And now? 61. Wow, I'm proud of you. Aku kasih topi langsung sama kamu, serius. Thank you, thank you. Gila sih, dalam waktu berapa lama? Setahun. Tahun. Wow, I'm proud of you, serius. 90 to 61, oke. Wow, dari 90 ke 61 itu berat loh dalam waktu setahun, itu lumayan loh. Berarti kamu punya termasuk kamu tipe apa ya? Cewek yang buat gue sih komit banget. Ya itu Serius. udah jadi lifestyle aja gitu loh waktu itu. Kayak udah ngerasain mulai turun-turun kok enak ya, badan tuh lebih enteng. Terus Mhm. biasanya tuh dulu tuh aku inget banget waktu beratku masih 90 ya, itu kayak apa ya, sering pegel leher, terus kayak dikit-dikit itu sakit mah atau lain gitu-gitu gitu. Terus ya Hmm. udah, akhirnya kan udah mulai ngerasain kok enak ya, terus badan lebih enteng, terus lebih enteng, terus
Kalau sekarang sih rasanya kalau belum mendapat dosis olahraga mingguan tuh kayak ih, ih, ngerti gak sih? Kayak Iya. risih sama badan gitu loh, kayak merasa Mhm. just risih aja gitu. Iya, iya, I know that feeling. Tapi gue jujur, kalau gue pribadi ya, itu bukan yang pernah sampai 90 enggak sih. Tapi gue melakukan semua semua pola hidup sehat, eh, dari pola makan itu kalau gue pribadi punya punya apa ya, kayak punya something waktu itu, salah satunya adalah kista. Oh wow. Nah, kista. Jadi kista itu kan normally ya, hampir 80-90% perempuan itu ada gitu kista. Cuman tinggal itu berkembang atau enggaknya, itu kan tergantung dari gaya hidup kita, dari gaya pola makan kita sendiri sehat atau enggak. And notabene at that time, kan gue masih sering kayak syuting-syuting gitu kan, Beb. Jadi gue tuh paling geli makan, beli kayak di pinggiran. Karena apa? Nggak biasa, sebenarnya nggak biasa karena aku ngelihat jorok. Sebenarnya kan itu udah hal yang bagus ya, tapi gue larilah ke junk food akhirnya, yang praktis dan gue pikir itu bersih gitu. Hmm. Sih. Akhirnya dari situlah kista itu berkembang. And then dokter said that time like ini nggak usah dioperasi. Untung gue dapat profesor dokter itu yang bagus banget dan nggak mata duitan. Jadi dia cuma bilang bahwasanya kista ini bisa hilang kalau lu ngerubah pola makan lo, ngerubah pola hidup lo. Karena ini berupa darah darah kotor kan sebenarnya, iya kan? And then beneran loh, gue become vegetarian that time. Jadi Uh, aku bener-bener jadi vegetarian dan dalam waktu 3 bulan itu luntur, itu hilang dengan sendirinya. So gue kasih tahu lo ya Beb ya, if something happen, tapi jangan sampai ya, kalau lu ada yang urusan kista dan segala macam urusan kewanitaan, lu nggak usah, iya jangan sampai. Cuman ini kan bisa jadi kayak yang cowok-cowok di sini yang 90% hampir cowok-cowok yang lihat, kalau lu punya cewek juga atau istri ya atau ibu yang kena kista, itu jangan, kalau belum lebih dari 4 mili, jangan dioperasi, karena itu sebenarnya bisa luntur sendiri dengan lo ngebunuh kuman dan bakteri dengan asupan yang lebih gizi dan nutrisinya itu lebih bagus. Jadi kayak eat clean ya. Jadi lo harus makan bersih. Jadi gue 3 bulan berturut-turut itu cuma ngejus buah sayur, no sugar, no salt. oh, Eh I love ya, it's hard. sih, me too. Aku Jadi nggak suka. ada sugar, nggak ada garam, nggak ada nasi putih, nggak ada roti putih, nggak ada kopi, nggak ada teh. So aku 3 bulan bener-bener itu, dan thanks God itu clean. Dan dari situ berlanjut, Beb. Akhirnya badan kita itu di lain urusan yang kista tadi, badan gue tuh jadi kayak ngerasa sehat, lebih fit, ngerti nggak? Akhirnya berlanjut. Dan akhirnya dari situ pun gue punya waktu agak lebih banyak luang, gue manfaatin untuk olahraga. Akhirnya gue muatnya udah 7 tahun. Gue juga climbing. So it's like a addict ya. Kayak addict. Lu ngerasain nggak? Lu baru setahun aja tapi addict kan akhirnya. Karena Edik, lu kalau nggak olahraga nggak enak kan? enak rasanya kayak aduh. Aha. Makanya aku jadi seneng nyuci bus sekarang. Itu Olahraga. sama sama olahraga. Tapi lu nggak bisa ngelakuin itu setiap hari sih, Beb. Lah nggak Karena bisa. segala macam, nggak juga gini, kadang kayak ibu-ibu gitu ya, kayak nyokap gue sendiri deh, gue kasih tahu, mah olahraga kayak gitu kan, gue bilang, loh mama ini olahraga, nyapu, ngepel, it's completely different. It's different. Memang itu berbeda. Different things antara kamu olahraga sama nyapu, ngepel, keringetan. Itu we don't talk about just keringetan loh. Iya True, kan? Kita true. bicara masalah muscle, kita bicara masalah segala macam, kita punya tubuh ini harus digerakin gitu loh. Hmm, Kayak gitu sih. setuju, setuju banget, setuju banget. Mm-mm. Mana sesi tanya jawabnya? Tanya jawabnya ke siapa maksudnya? Dokter Diego, ini teman gue nih, sahabat gue, Dokter Diego Dimas. Tanya jawab yang mana? Kita nggak ada tanya jawab sebenarnya. Iya nggak? Mau nyantai. Ada pertanyaan dari Mas Rian. Oh ada. Mana? Pertanyaan buat kamu, apa yang menjadi obat aku?
Ini laki lo sendiri yang nanya dasar pemilihan laki-lakimu. Atasnya ada Mas Rian sih, pertanyaannya dia rada angkat itu. Mana sih? Nggak ada Mas Rian. Salju, Marisa, satu pertanyaan buat kamu. Apa yang menjadi dasar pemilihan Oh, karos? Pertanyaannya berat mantap. ya. Berat ya? Berat Berat. ya? Ya udah jawab deh, Beb. Aku Apa jawab dasar ya. pemilihan? Mm-mm. Aku tuh dasar pemilihan karoserinya tuh satu yang pasti diajak berdiskusi ya. Kalau dari pihak dari OBL kita senang yang bisa dibawa so ide. Kalau bapak saya kan senangnya hobinya kan desain bus gitu kan. Seneng ya so ide sama bus bikin yang berbeda. Kalau misalkan yang bisa dibawa so ide dan berbeda, terus memang untuk bodinya juga kokoh, tahan lama gitu kan. Itu sih yang kita pilih. Yang kalau bisa anti mainstream aja. Gitu. Yang menjawab Tapi sejarah juga. kebanyakan body mana sih, Beb? Kamu? Maksudnya Uh, bis? uh, Body mana? Maksudnya bis? maksudnya bis. Aku mayoritas tuh Adiputro sama Morodadi kalau sekarang. Oh, Biar bisa main ke tempatmu, milihnya di Malang aja. harus, harus. Itu adalah alasan yang tepat. Terus, gue belum nanya nggak? Boleh, Bu. Eh, di perusahaan sendiri sekarang ini, saat ini masa pandemi ini kayak gimana sih, Beb? Aku Ya, lagi cari temen sengsara. ya kondisi gini lah. Berusaha sebisa mungkin survive yang pasti ya. But Memang itu how? How? Gimana? Ada tips nggak sih gimana sih cara survive gitu? Selama ini kan banyak banget pertanyaan yang ya kita harus bertahan hidup, kita harus survive, tapi uh, apa ada bisnis lain yang bisa akhirnya itu nge-backup gitu di dunia transportasi selama masa pandemik ini? kalau ini kita lebih cut cost sih, cutting cost. Yang pasti juga ngasihin dukungan moral lah. Karena Mhm. kan masih aku sebenarnya mungkin rada aneh ya bagi beberapa orang. Tapi aku yakin juga ada owner yang berpikirannya sama kayak aku mungkin. Aku sih nganggep apa staffku tuh nggak hanya staff gitu, kayak keluarga. Sama. Kayak kadang tuh mereka tuh kayak apa ya asik gitu kan kalau diajak ngobrol. Aku kan juga kita kan juga nggak tahu lapangan sebanyak mereka. Mereka kan lebih banyak di lapangan dan lebih ngerti kan. Bener. Oh, jadi kayak ya tuh salah satu sih yang aku kuatkan sekarang tuh juga itu maksudnya support ke mereka tuh duduk ngobrol gimana Pak. Mungkin ya kalau sebisa mungkin aku mungkin juga pernah cerita dikit ke April ya. Kan ada mungkin aku ngeliat di daerah mana itu mereka biasanya kan mereka punya usaha apa lainnya di rumah tuh kan ada. Kalau tempatku yang Temanggung ini kan biasanya kebanyakan mereka tuh kan petani tembakau kan jadi mereka kayak kerja di tempatku tuh kayak sambilan gitu. Makanya lo ngudut kagak kelar-kelar ya. Ada Iya, petani tembakau. Kacau nih, jangan-jangan lo tinggal minta aja tembakau terus lo linting-linting lo sedot gitu. Malam ya, minggunya ngomongnya sedot-sedot. iya. Bukan salah lagi kan. Malam ya, udah lama nggak dibelai. Mas Rian mana Mas Rian nih begitu ngomong-ngomong masalah Ini seperti itu. laki lo nggak terima nih katanya. Apa laki gue? Mana? Nggak di ini. Apa Nggak sih dia? dijawab tadi pertanyaan tipe laki-laki. Oh, Kok nggak tipe ada yang nanya aku ya tipe laki-laki aku seperti apa? Karena kan aku yang jomblo gitu loh. Gue tuh nggak terima kadang. Kenapa gue kayak gini nggak laku-laku gitu loh? mungkin banyak laki ya atau aku nggak tahu ya kan. Enggak, lu jawab dulu pertanyaan Randi tadi. Bisa Apa sih? bisa komplain dia. Oh, Tipe laki lo. laki-laki kenapa harus dia nanya sih? Ya udah jawab aja biar biar seneng dia. Udah kita paksa buat nonton juga. Iya, aku jawab deh. Aku tipe laki-laki aku tuh yang pasti satu harus bisa kerja sih. Jadi meskipun dia mau datang dari orang kaya, anaknya apa keluarganya Jarum kayak Jarum Group gitu kan BCA. Nggak boleh ngomong merek. Nggak boleh ngomong merek. Kita nggak di endorse.
Gue nggak ada endorse bayar dari situ, jangan. Kecuali ada yang endorse, kita ini, kita omongin. Oke, oke, oke. Oke, mau anaknya siapa kayak, mau duitnya bilioner kayak atau apa, terus? Oke, gitu kan. Aku nggak Hmm. pasti akan langsung turn off kalau dia itu nggak bisa kerja. Kayak cuman mengandalkan warisan orang tua gitu. Aku paling harus banget kayak gitu. Itu jadi aku suka tuh memang tipe cowok yang bisa kerja. Ya kalau fisik wise suka yang of course ya, ya mungkin aku lebih suka yang bisa lebih tinggi dari aku. Emang Randi lebih tinggi dari kamu? Mana Gue orangnya? nanya, emang Randi lebih tinggi dari lo? Perasaan Randi sama gue tingginya sama, 170. Kan aku 165. Kita di gunungan itu bukannya sama ya? Agak, aku 165 atau 67, dia tuh lebih tinggi dari aku kok. Like, Randi itu ke gue, iya, aku tuh nggak 170. 170 kak tinggiku. Masa sih? Lu jangan Iya, manggil kak dong. Kayak gue tua banget lo panggil kak. Beb aja. beb, oke. Beb, baby, baby. Apa Apalagi, sih? Ini pada manggil Bu April, Cik Gajah, Cik Gajah. Iya, sayang-sayangku di sini. Aduh, sayang-sayangku udah kayak ini aja. Mas Boy, tipe laki-laki idaman Mbak April kah? eh, eh, eh. Ini apa sih? Banyak yang manggil-manggil nih. Mm-mm. Nah, ada yang nanya tuh, kalau Mbak April tipe laki-lakinya gimana? Ayo lo. Aduh, berat. Yang jelas gak jauh beda sama lu, Beb. Tipe-tipe laki gue tuh yang penting kerja. Terus, ya pekerja keras. Terus yang jelas harus tahu kondisi kita ya. Kondisi kita dalam arti, dia harus cinta keluarga kita. Terus tahu kondisi kita ini di bidang apa. Hmm. Iya kan? Karena mungkin kita nggak sewajarnya dilahirkan kayak cewek-cewek pada umumnya. Perempuan-perempuan di luar sana pada umumnya gitu loh. Kita punya banyak tanggung jawab. Kita punya banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan gitu loh. Jadi kadang kalau laki-laki nggak yang paham betul dengan kita, itu susah sih. Tuntutannya akan banyak. Dan sebenarnya tuntutan itu juga nggak bisa kita salahin ya. Hanya saja memang kondisi kita yang nggak akan pernah bisa menuhin gitu loh. Kalau tipe secara physically sih, aku nggak pernah yang namanya nyari harus yang ganteng, yang tinggi, atau yang putih, yang hitam, atau whatever that. Yang jelas bikin gue nyaman, bisa ngasih gue duit bulanan. Oh salah ya? Oh iya, aku lupa menyebut itu sih sebenarnya, duit Loh, bulanan. iya Beb, dong. Gini masih loh, nulis sekarang gini loh. lagi. Beb, Beb, sekarang gini. Nggak menutup kemungkinan dan nggak muna. Ya namanya kita perempuan, kita tuh banyak pengeluaran gitu loh. Ngerti nggak sih? Jadi kalau lo punya laki nggak bisa ngasih lo duit bulanan kan percuma. Meskipun meskipun kita bisa kerja, ngerti nggak? Karena notabene kita kerja itu kan kasarannya untuk ekstra kita sendiri, atau at least ya sama-sama kita membantu lah, meringankan. Tapi itu bukan kewajiban loh. Kalau gue sendiri kan muslim ya, gue sendiri muslim, kebetulan gue muslim, dan muslim sendiri itu diajarkan bahwa sebenarnya kalau perempuan itu punya duit tambahan lebih yang dia kerja sendiri, itu adalah ekstranya dia sendiri, nggak harus suami itu atau laki atau pacar lah, whatever that, itu minta gitu loh. Ngerti nggak sih? Tapi Hmm. kewajiban laki-laki untuk memenuhi kebutuhan pasangannya itu wajib hukumnya. Makanya gue bilang, bukan matre. We don't talk about materialistic thing ya. Gue juga bisa kerja, lo bisa kerja, lo dapat duit sendiri. Tapi at least ya, kalau kalau bisa ngasih bulanan kan lumayan. Gitu, tuh kan? Ada satu Lo lagi, nggak mau ngomong, gue aku yang ngomongin gitu loh. ada satu lagi kak. Terus? Mereka nggak boleh. Randi, Marisa mana duit bulanan gue? Kurang aja kok jadi Randi yang minta sih? Lu dong yang ngasih. Gue aja cari pacar yang bisa ngasih gue duit bulanan, masa lu nggak bisa? Gimana mas sering kayak gitu kak? Bercandaan doang sih. Biasanya sih. Ya. Ini Mas Boy, gue calo serem nggak kuat. Mas Boy,
Iya sih, aku 60 kilo, tapi kan aku nggak minta kamu ngangkat aku. Pasti kuat lah, nggak mungkin nggak kuat. Terus salah ya? Terus, kenapa Sen? Aku tuh ada tambahan satu lagi buat apa laki-laki idaman, idaman. Mereka nggak boleh minder sama aku. Mhm. Don't this channel wise. I mean, ya sorry tuh, ya bukannya sombong ya, kayak kayak kita gini kan memang tidak pada wanita pada umumnya asik. Ih. Kita mandiri, kita cewek mandiri, bisa cari duit sendiri juga, tapi Nah, tetap loh kita perempuan loh. ya. Tapi mereka nggak boleh minder kan banyak yang langsung Oh minder. nggak boleh. Oh, Kalau gue gini, mereka nggak boleh minder, tapi tetap tahu diri. Beb. Lo nggak serius? Kadang gini loh, makanya kenapa gue bilang banyak yang DM gue gitu. Mbak April atau Bu April atau April atau whatever that. Saya mau memaksakan diri supaya bisa pacaran atau bisa bla bla, memaksakan diri lah ya, bisa kenal dan gue selalu jawab, gue nggak mau lu memaksakan diri. Kalau lu belajar untuk memantaskan diri untuk jadi cowok gua, itu akan lebih layak gitu loh. Karena memantaskan itu dalam arti lu tahu levelnya, lu tahu kodratnya, bener kan? Karena gimana pun bukan masalah tadi aku balik kita materialistik, no. Tapi we have our own standard. Gue sih kejam kalau ngomong masalah itu. Karena jujur, kalau gue diajak susah, sorry to say, bokap almarhum gue nggak mau gue hidup susah. Terus lu mau sama gue disuruh hidup susah sama lo, sorry to say, gue nggak mau. Tapi kalau lu bilang, ayo berjuang bersama, aku lebih appreciate itu. Gitu sih. Jadi lo jangan mau diajak susah. Tapi kalau lo diajak berjuang bersama, ayo. Karena nggak mungkin Om Hendro itu mau lihat anaknya hidup susah. Oh ya jelas. Sih, bener kan? Tapi Ya. kalau laki itu ngajak kita berjuang bersama, ya kamu harus memantaskan diri berjuang seperti apa, terus apa yang bisa kita tuju bareng-bareng gitu loh. Bener nggak? Lu Betul. setuju nggak? Jangan mau lo diajak Randi susah ya. Oh, Jangan, jangan turunin. Kalau berjuang bersama boleh. Beb, aku minta 2 bis. Baby, mana Apa? kok dia hilang sih? Beb, aku mau minta bis. Beb, minta bis. Ini matre nih kalau Randi nih minta bis. Aku mau minta bis. Ini yang lucu juga gini nih. Ada eh ini di sini ada yang komen yang gajinya UMR minggir. Ini juga too sad for me ya. Ini terlalu sedih loh. Menurut lo gimana? Kalau gue pribadi, gaji UMR minggir. Kalau lo kerja gaji UMR tapi lo punya bisnis lain, lo punya skill, why not? Jadi jangan jangan kalian-kalian ini para laki-laki ini menilai kita hanya dari lu punya gaji UMR atau enggak. So itu nggak bener sih buat gue. Kalau menurut Seharusnya lu gimana? bukan cara ngomongnya, mungkin dia lebih kayak langsung matoknya ke UMR gitu loh. Kayak kenapa nggak ngomong ayo kita memperbaiki diri nggak biar nggak jadi UMR gitu loh. Nah, Ya kan? bener. Emang lu Berubah. nggak mau jadi businessman? Lu nggak mau punya usaha gitu? Usaha itu kan nggak notabene lu punya hal big things. Semuanya itu kan berawal dari small things ya. Oh iya, bapakku juga begitu dulu. Aku pun Lu nggak juga. usah ngomong Om Hendro. Sekarang gini deh, gue aja sekarang punya jualan jamu. Bayangin, gue kan punya jamu yang orang notabene nggak tahu gitu loh. Tapi sekarang gue demen aja bahwa I wanted to show them. Ini loh, selain gue bisa kerja di bis, gue juga jualan jamu gitu loh. Dan that time, lu punya jualan makanan kan, Beb? Kalau nggak Ya, salah. aku karena corona terus kayak kalau Tapi gue sekarang rasa kalau pangan, aku sekarang merambahnya YouTuber saja. Sudah mau. kenapa? Is make money? Hah? YouTuber make money? Ya, ini udah monetize sekarang. Aku lagi dalam tahap bikin apa sih AdSense-nya gitu untuk kayak
3 apa 4 5 hari, terus abis itu nanti kayak I can get money. People YouTube gonna put it on gitu kan. On my YouTube, orang bantu nonton YouTubeku, videoku gitu, nanti mulai ada iklan-iklan lagi nanti. Terus So cepet duit. you have your own crew or what? No, aku sendiri. Aku kameramen, aku editor sendiri. Terus ya kadang-kadang kalau aku nggak bisa megang kameramen, aku minta tolong orang sih megangin. Atau karena aku belum punya tripod, aku berusaha bikin apapun jadi tripod buat ngenderin HP. That's cool. Dan lu udah ada ngerasain nggak dari hasilnya? Belum, baru bikin bener-bener baru kemarin gitu. Aku baru berhasil monetize gitu kan. Soalnya kan kayak harus minimum 1.000 subscriber, terus kayak orang nonton videoku tuh sampai 4.000 jam. Nah, makin standar itu, terus ya sekarang lagi bikin apa sih kayak account AdSense-nya gitulah, lagi nunggu. Ya siapa tahu bisa kayak Kohtoni gitu kan, sumber alam gitu. That's cool. Di termos. Makanya orang bisa kaya dari YouTube ya. Bener ya? Orang bisa kaya dari YouTube. Setiap 1.000 view dalam satu videonya kita, itu kata dapat $1. Lumayan kan? Coba kalau orang yang subscribernya udah 1 million atau 100.000 aja kan. How many? Terus? Tapi selain itu lo ada bisnis lain nggak yang lo sendiri sebenarnya? Kalau aku sementara ini masih belum sih, karena waktuku cukup tersita karena banyak hal banget yang aku urusin kan di sini. Tapi aku pikir untuk melakukan reksadana atau misalkan main saham kalau nyampe otak. Belajar itu sih. Harus. Emang kita, tapi lo ngerasa nggak sih di pandemik ini memang kita harus bener-bener ngasah otak kita, ngasah ide kita, ngegali lagi ide-ide kreatif, memaksakan kita atau orang-orang buat gimana sih caranya supaya ya selama pandemik ini adalah ceperan-ceperan kecil yang bisa kita hasilkan gitu kan. Ya notabene untuk bertahan hidup gitu. Karena which is we never know. Ini bakalan selesai kapan. True. Sudah banyak dibahas kan bahwasanya oke, vaksin ini akan diteskan 2021 gitu. In the end kalau gue pribadi sih ya, kalau gue pribadi ya 2021 which is need 1 year for that. So kita bakalan baru bisa going up again like a 2022. Bukan akunya hopeless ya, cuman kalau kita smart enough kita bisa baca sih dari situ pemerintahan bilang bahwa 2021 baru bla 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 bla. Itu kayak masih panjang. Yang penting just stay sane and survive gimana pun caranya ya. Memang harus cari pendapatan sampingan terus. Ya jangan kaya banget gitu kan. Benar. Apa yang diperlukan tuh ya just cut it gitu loh. Ya nggak? Benar. Ya nggak penting-penting lah intinya. Sekarang kayak beli online, beli yang kredit-kredit atau apa mendingan jangan. Kecuali lo kredit something tapi itu bisa menghasilkan uang dan lo yakin bahwa itu akan menghasilkan uang lo berkali-kali lipat. Tapi kalau enggak, mendingan finish. True. So, Marisa, 15 menit sebelum kita selesai live-nya karena cuman butuh 1 jam di sini dan habis itu putus. Jadi sebelum lu putusin gue atau gue putusin lo, gue pengen banget kita baca komen-komen dan kalau ada yang beruntung kita bacain komennya, hadiahnya kita gitu aja. Karena lagi ngirit-ngirit, jadi nggak ada yang namanya ini itu. Ayo, okay. Ada siapa? Halo semuanya. Makasih. Live. Mana ada pertanyaan? Ada laki gua lagi yang nanya. Udah, lewatin aja laki lo juga pasti udah tahu pertanyaannya apa. Vika, ya subscribe tuh YouTube channelnya Vika dari PO Tirto Agung Jombang, guys. Apa lagi? Ada lagi nggak? Ada yang mau ngelamar jadi tripod lo tuh. Siapa sih? Beb. Randy. No, bukan. Yang atas lo tadi.
Saya Ah, jadi Ko Kevin, hello Ko. komennya dia emang Apa kadang lagi nih? Ci, kapan dedenya masuk Malang lagi? Jawab, Ci. nanti dulu ya, aku tak dedenya buat memperkuat kerajaan, memperkuat jalur utama sini dulu, Top. Jakarta ya dulu, jangan ke sana. Mm-mm. Kadang gue agak sebel juga loh kalau orang ngomong, Bu, nggak beli sasis baru. Bu, you know what? Di masa pandemik, sampai gue tuh bilang, kalau gue punya duit lebih, masa pandemik, mendingan gue bikin rumah sakit daripada gue beli sasis baru. Iya, Karena nonsense, come on. Bener gak sih? iya, Kayak nggak mikir gitu. Sekarang itu kita lagi ngirit-ngirit, lagi cutting cost yang nggak penting-penting, ngerti gak sih? Terus lo ditanyain, kapan? Kapan? Kak, Beb, lo tuh, kapan trip ke Bantul, Jogja lagi nih? aku tanggal Mm-mm. 11 Oktober. Tuh, udah dijawab. Slotnya tinggal 4 orang. Ayo kalau mau cepetan. Mantep, 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 mantep. Lancar, lancar. Terus, Ayo. oke, gue jawab yang punya gue nih, Ponorogoan segera, karena belum ada penumpang, jadi bis Ponorogo nggak gue parkirin dulu. Parkir di garasi dulu, guys. Nggak ada, kasihan krunya, nggak ada duitnya. Terus, kenapa Kak Aprilia dan Kak, apa nih, kenapa Kak April lebih suka tinggal di Jakarta? Nggak ada gue tinggal suka di mana-mana. Gue emang di mana hati gue berlabuh aja. Cie, anjrit. Di mana aja lah itu. Bukan cuma di Jakarta. Yang jelas kalau udah aktif lagi bis, gue akan balik lagi ke Malang. Terus apalagi sukses buat Kak Aprilia dan Kak Marisa. Thank you. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sukses Beb. Yes. Sukses. Semangat, semangat semuanya. Harus. Picnic and go. Thank you. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini Apalagi nih? ini kita Oh, tadi komen. ada yang nanya. Kunci, lu yang jawab aja deh karena lu bener-bener di manajemen kan. Kalau gue kan lebih ke operasional. Kunci utama untuk manajemen bis apa? Tadi Kunci ada tuh. manajemen bis itu yang pasti satu, manajemen mungkin lebih jadi kepemimpinan aja kali ya. Jadi lebih global, ya nggak sih? Jawabnya. Yang pasti kunci utama kalau mungkin kayak Ya mungkin lu harus sekolah manajemen. itu Kalau baru lu nggak sekolah manajemen nggak bisa ngurus manajemen, bener nggak? nggak juga sih, sebenarnya Oh nggak nggak juga. ya? Kan urusannya sama duit. Kunci utamanya mau belajar aja, belajar dari segala sisi. Semua jabatan, semua divisi itu harus dipelajarin. Dari Bener, jual tiket, mekanik, nyuci bus itu juga penting. bener. Pelajar Sebenarnya orang jatuh itu ya di saat mereka give up. Bener nggak? Kita mau bantu kayak gimana pun, kita mau push them. Kalau mereka dalam pribadinya sendiri itu udah menyerah, give up, nggak pernah mau nyari info, nggak pernah mau belajar, nggak pernah mau muter otak. Karena gue yakin banget kita dilahirkan itu selalu punya apa ekstra ekstra otak untuk muter gimana sih caranya seperti A B C D. Bener nggak sih? Di saat lu berhenti stuck, 50% otak kok kita tuh sebenarnya. Kecuali Einstein tuh pakainya udah hampir 80% tuh pinternya kayak Einstein. sekarang gue Manusia nanya deh, kalau orang nanya, Kak, gimana sih tips sukses? Lu dulu, gue satu, pengen tahu nih, tips gampang, sukses. sukses tuh satu, benar paling gampang tuh mau belajar. Mau belajar, udah mau belajar, jujur, itu yang paling penting. Mau belajar, jujur, jangan nyerah. Udah, terus set your Itu goal. bener. Punya dua jenis goals. Goals tinggi, yang jauh banget, kayak your kayak future tuh maunya gimana. And Kayak intinya, oh gue punya target nih umur 50 retired, uang yang kerja sama gue, kayak gitu kan, yang goals yang jauhnya kalau lo masih umur 20-an. And then, the second goals, jarak pendeknya gitu loh. Misalkan kayak sebulan apa 3 bulan maunya gimana. In 1 year aku tuh harus gimana tuh punya kayak those kind of goals. Maksudnya itu aku sih sebenarnya to be honest aku belajar tuh dari exercise ya. Goals seperti itu tuh kayak one step by step itu kayak you have kayak punya tujuan tapi ya you need to make your stepping stone.
Kayak That's aku true. punya jalannya jauh, kayak kagak ditentuin stepping stone-nya gimana, nyasar dong. Bisa jatuh dong. Ibaratnya kan Bener, kayak gitu. bener. Itu bener banget, itu bener banget. Itu bener banget. Soalnya kadang orang itu yang suka nanya, gimana sih tips sukses, dan ini kalau riset gue sih ya, orang yang selalu nanya tips sukses itu biasanya yang males buat kerja, yang males buat nyari hal-hal baru, yang males buat belajar. Karena orang yang selalu mau belajar, gue rasa mereka nggak akan pernah memberikan pertanyaan tips sukses. Menurut gue. Karena suksesnya masing-masing manusia, masing-masing orang itu ditentukan oleh ya gimana lo mau berusaha. Karena lo nggak punya apa ya, kayak barometer di situ. Karena sukses si A sama sukses si B ini kan beda. True. Bisa jadi lo di bidang yang sama, tapi kesuksesan lo itu akan beda. Nah, itu sebenarnya kan barometernya ya gimana caranya lu usaha gitu kan, yang mau terus menggali ilmu, belajar, dan nggak pantang menyerah gitu aja. Betul Bener banget. nggak? Terus Ya, April kapan main ke Temanggung? Sun. Segera, segera, segera. Mereka tuh demen kalau aku ngibas-ngibasin rambut, jadi biar makin baik. Anyway, by the way, you look so beautiful tonight, Beb. thank you. And you too, as always, bagaimanapun itu. Thank you. Oh my god. Langsung panas ya. Gue dari tadi udah gini-gini langsung panas. Gue tuh Dipuji. panas itu cuman live sama lu sama Mas Boy doang. Kalau live sama yang lain nggak bikin gue panas. Eh. Nih, Teh April, gimana tahap awal memulai sesuatu wirausaha? Kan yang berat itu awalannya ya, Teh. Ya semua diawali pasti berat ya. Yang jelas lu harus ada kemauan. Apa yang mau kamu gelutin, apa yang mau kamu terjun di bidang itu, harus bener-bener kamu paham betul. Jadi kamu terjun ke bidang usaha itu, awalnya kamu harus paham betul bahwasanya bidang usaha itu kamu mampu. Mampu dalam segala hal ya. Mampu untuk digeluti, untuk menggeluti. Karena kalau cuman target eh, you make money, ya semua orang juga bisa, apapun itu, menurut gue sih. Kalau True. menurut lo gimana, Beb? Ya, Tahap awal memulai suatu wirausaha, ada modal. Mau modal itu kecil atau modal bacot doang, kan itu modal. Bener nggak? dan memang punya satu satu lagi yang paling penting, usahanya itu passion. Bener. Kita kalau kita mau cuman ada ya punya uang, misalkan mau bikin F&B atau apa, cuman nggak ada passion di F&B ya susah juga. Karena kan F&B nggak segampang yang orang kira gitu kan, tinggal masak terus jual. Mm-mm. Mm-mm. Seperti Ya itu. nggak usah jauh-jauh F&B ya. Kalau mungkin di sini banyak yang nggak tahu apa sih passion ini. Intinya ya kita harus mencintai apa yang kita kerjakan. Nah, tuh. Kita harus mencintai apa yang akan jadi usaha kita itu. Karena kalau semuanya terpaksa, lu tahu nggak sih, melakukan sesuatu dengan terpaksa tuh nggak enak. Iya kan? Tuh. Apalagi kayak hati gue gini. Hati gue kalau ditambatkan ke orang yang salah kan nggak enak gitu. Benar sekali. Jeng 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 jeng. Habis itu lo bikin apa? Kayak kemarin Mas Boy sama gue. Kacau. Bergejolak. Mbak April nggak niat bikin YouTube? Belum. Ntar aku belajar dulu sama Ci Marisa nih, Ci Gajah nih, gimana cara bikin YouTube. Terus apa lagi Mbak Marisa, setelah pandemi adakan rencana rombak body atau pembaruan body ke New Patria? Ini nih. Bro, kalau setelah pandemi yang jelas kita mau, atau Ci Marisa atau siapapun pengusaha itu pengennya make money dulu, ngumpulin lagi, bener nggak? Hembuskan, menarik nafas udara segar gitu loh. Bener. Jadi kita lihat. Tuhan, Tuhan. Randi laki lo nih, Mbak April kapan main ke Magelang? Tapi nggak usah bilang-bilang Marisa. Ini anu ya, laki lo ini punya apa ya, daya imajinasi atau fantasi yang tinggi gue rasa. Enggak, ini kayaknya ngajak putus nih kayak gini. Putusin aja kali abis ini. Kacau, iya nih, biar tahu dia.
kehilangan lo itu berat daripada ngangkat beban hidup. Males. Ada yang nanya, OBL, Dede ke Jakarta berapa tarifnya, Ci? Seminggu berapa kali? 235. Sementara masih seminggu 2 kali dulu ya. Tuh, yang Dede ke Jakarta 235. Baru seminggu 2 kali. Guys. Mbak April nggak ada rencana main ke Kudus. Nunggu dijemput sama Mas Boy. Kalau Mas mau dijemput aku. Tapi jangan cuman aku dong yang dijemput, hatiku juga. Oh, salah ya? Kacau. Assalamualaikum, Kak April. Buka locker driver nggak? Belum. Banyak driver aku yang belum jalan, jadi aku nggak buka. Oh ya, ini pengumuman juga buat yang nge-DM nanya urusan locker, kerjaan, dan segala macam. Bapak-bapak, mohon maaf, mas-mas, akang. Saya PO Akas Green belum buka lowongan kerja. Karena karyawan saya masih banyak yang work from home. Driver, kernet, kru semuanya masih banyak yang terlantar. Bukan terlantar dalam arti jelek, tapi kita masih mengusahakan banget supaya mereka bisa hidup dulu gitu. Jadi belum ada lowongan kerja sama sekali. OBL gimana? Sama nggak? Sama ya begitulah kondisinya juga hampir sama. Aku masih mengutamain keluarga besar gajah dulu. Pawang-pawang gajahku juga banyak yang ngantri ya untuk giliran jalan. Jadi sementara ini buka lowongan kerja dulu. Kita masih mengutamakan keluarga gajah dulu ya. Maaf. Tuh, jadi udah denger semua ya. Keluarga gajah juga mengutamakan bapak-bapak gajahnya dulu. Dari POA Kasbin, saya pribadi juga mengutamakan para kupu-kupu malam saya dulu. Kan gue kupu-kupu, Beb, itunya. Gitu. Iya sih. Sadis April nyimak dari awal, ternyata aslinya smarting banget. Waduh, thank you Mas Rida, Kang Rida nih. Terus Kamira mau nanya nih, terakhir, 2 menit terakhir nih ya, pertanyaan terakhir. Kamira mau nanya, singkat, OBL itu apa? Udah tadi. Enggak, ini udah lewat, udah. Mas Yoyo, malam, Mbak Idola, I love you. Terus, ayo bangkit pariwisata Indonesia, terima kasih. Oke, Beb, ini udah 2 menit sebelum ini, dan thank you so much, Beb, udah mau join di live Instagram gua, karena program malam minggu ini, kayak lu bilang, insya Allah bisa jadi program gua di live Instagram malam mingguan bareng April with owner-owner yang gua kenal dan lo kenal tentunya, yang udah kayak keluarga sendiri. Mudah-mudahan mereka-mereka ini beliau-beliau juga berkenan kayak lo gua undang, kayak Mas Boy gua undang untuk live bareng. Ya doain ya, semoga semuanya lancar. Makasih banget atas waktunya. Terus dari kita berdua ya, lo say thank you buat yang udah nonton dari 200, 150, 200 sekian. Wow. Oke, makasih semuanya ya. Semuanya udah nonton juga. Semoga memang nanti kedepannya berkelanjutan juga ya. Untuk Mbak April. Please stay tune terus buat Mbak April. Mungkin nanti di owner-owner selanjutnya ada hal-hal yang bisa di-share juga. Baik untuk menguatkan diri, mungkin membantu inspirasi, atau setidaknya menghibur hati lah. Ya nggak? Yes. Ya. Yeah. Thank you. Thank you, Beb, for your time. Salam buat Randi juga. Happy weekend. I love you. Bye. So guys, thank you so much yang udah nonton dari Probolinggo, Malang, dan sekitarnya. Mas Adi, Mas Freddy, semuanya. Terima kasih untuk supportnya buat Akas Green juga buat saya. Dan semoga tadi live Instagramnya bermanfaat. Mungkin sekarang lebih ke urusan perempuan ya, urusan wanita. Ya harap maklum karena dua-duanya perempuan. Jadi yang kita bahas masalah bis juga singkat banget. Tapi insya Allah bermanfaat. Oke? Okay? Makasih semuanya yang udah nonton. Happy weekend. Bos muda belum sebut. Iya, Mas Boy juga makasih udah join. Randi makasih udah join. I love you semuanya. Saudara-saudaraku, teman-temanku semua di sini. Thank you. Selamat malam. Happy weekend. Surabaya, thank you. Semua yang belum disebut, sorry. Tapi udah aku cek semua. Oke? Nanti aku save dan kalian bisa nonton ulang.